Di surga pengangkatan saudara nggak kompatibel lagi handphonenya. Ya, oke. Itu saja pengumuman dari saya. Kita akan berdoa sama-sama untuk firman Tuhan. Tante Jasmine akan share firman Tuhan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul sebagai keluarga di tempat ini. Kami berterima kasih untuk kemurahan kebaikan Tuhan, kasih-Mu dalam hidup kami. Kalau Engkau masih terus berbicara, Engkau masih terus menyatakan isi hati-Mu, Engkau masih terus mengingatkan kami akan kasih Tuhan, akan kemurahan Tuhan. Melalui Pastor Jasmine, kami berdoa kiranya Engkau urapi hamba-Mu sehingga dia bisa menyampaikan isi hati-Mu. Berkati setiap kami juga yang mendengar, supaya kami sungguh-sungguh menerima dan menjadi tanah hati yang subur menerima benih firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Berapa lama kita tidak berjumpa di sini? Ada 2 bulan? Miss bulan apa? Oh enggak, miss 1 bulan aja. Oke. Kita sudah bicara, saudara saya dari Indonesia ya, datang dari Indonesia sudah siap firman Tuhan. Tapi saya sampai di sini berapa kali? 3 kali? Tentang apa? Tentang apa? Tantangan hidup, masalah rumah tangga, masalah hidup sendiri, pokoknya problem-problem yang Tuhan izinkan terjadi. Dan kita udah belajar saudara, kalau semua itu terjadi juga bukan karena Tuhan benci kita, bukan Tuhan marah kita, tetapi kita semua harus melalui. Karena tanpa ujian saudara ya, tanpa ujian anak sekolah tidak naik kelas. Tanpa ujian, saudara juga naik kelas kan? Ya, jadi kita belajar lagi sekali. Ini keberapa? Berarti keempat saudara. Aduh minta ampun, keempat kali saudara. Oke, tapi ini beda. Oke, saya sharing ini karena pengalaman saya saudara. Tapi saya percaya saudara, sudah dengar 3 kali itu saudara, apakah saudara itu sudah terlepas dari masalah? Enggak kan? Enggak mungkin. Siapa yang tidak punya masalah? Coba angkat tangan. Maka saya hadiah loh saudara. Ada hadiah di tas. Oke. Yang tidak punya masalah coba permisi angkat tangan coba. Semua punya ya? Semua punya? Oh, ringan berat? Ada yang masalah yang berat sekali saudara. Yang sampai sudah nggak bisa, rasanya nggak bisa ditanggung. Ada? Ada nggak? Yang benar aja. Hebat saudara semua, luar biasa. Oke. Saudara, hidup di dunia penuh masalah saudara. Tapi yang sekarang saya mau bicarakan apa yang saya mengalami. Kadang-kadang kita mengalami masalah. Kadang-kadang problem kita sendiri. Tetapi kadang kita ambil problem orang yang kita kasihi itu, ya saudara ya. Problem mereka itu menjadi problem kita saudara. Itu yang saya alami saudara. Nah, jadi kekasih-kekasih kita seperti keluarga kita, saudara kita, anak kita, tetangga pokoknya sepupu kita, ponakan-ponakan pokoknya, tahu teman gereja kita ya, orang kita runding sini, runding sana. Akhirnya kadang-kadang bisa jadi bentrok ya. Orang tidak mau dengar saudara ya kan, mereka tetap jalan, mereka pasti tidak senang dengan apa yang kita ngomong. Jadi akhirnya kita sakit sendiri toh, ya kita susah sendiri, menderita sendiri saudara. Jadi marilah kita jangan mau jadi Tuhan, oke? Karena hanya Tuhan yang bisa merubah hati. Kadang-kadang kita melayani orang datang kepada Tuhan, kita kira kita yang bikin orang itu bertobat, ya kita pikir gitu toh, waduh rasa hebat saya yang bikin dia bertobat datang kepada Tuhan. Padahal enggak. Kita ini Tuhan bilang pokoknya tidak, di luar Tuhan kita ini tidak ada apa-apanya. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang bisa bikin orang bertobat? Tidak bisa toh? Ya. Jadi mari jangan ambil persoalan orang, problem-problem itu, masalah-masalah itu untuk bikin sendiri yang susah. Kadang-kadang kita itu bisa sampai lemah, kadang-kadang bisa kecewa, tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Pokoknya tidak happy saudara ya, tertekan saudara.
Kadang-kadang kita itu juga bisa sampai lupa firman Tuhan, saudara. Ya, sudah kecewa. Kok Tuhan kok diem aja? Sudah doa, masa ya Tuhan kok nggak perhatikan? Ya, saya nggak bilang ada problem apa, saudara. Pasti punya keluarga juga ada banyak problem, toh. Ya, nah, jadi padahal Tuhan itu bekerja terus, ya kan? Cuma kan kita tidak tahu caranya Tuhan, ya. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan, saudara, orang yang kalau kita bilang Tuhan kasih, kita kasih, Tuhan kasih lebih, mengasihi lebih, betul enggak? Tapi Tuhan bisa biarkan mereka itu bisa terjerumus jauh dari firman Tuhan, masuk di jebakan iblis. Saudara ingat, banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Banyak hamba Tuhan yang selingkuh. Banyak hamba Tuhan yang cerai, kawin cerai. Oke? Banyak hamba Tuhan yang pokoknya macam-macam lah berbuat dosa. Menipu keuangan atau apalah. Banyak kan terjadi begitu. Banyak hamba Tuhan juga yang turun dari pelayanan. Meninggalkan pelayanan. Bahkan meninggalkan Tuhan. Jadi kita semua memang tidak kuat. Nah, jadi kalau umpama ada persoalan, saya mengalami ini. Saya tanya, persoalan saya. Yapi tahu persoalan saya sharing sama Yapi umpamanya, pagi ini tahu juga umpama. Tapi kalau kita, betul dia bilang begini, kalau kita malu bertanya, sesat di jalan. Tapi saudara pernah pengalaman di Indonesia, saudara banyak bertanya, jadi saudara bingung di jalan. Tanya Pak, ini Pak, mau ke sana, jalan ini jalan mana Pak? Oh ya terus saja, dia bilang, jalan sini jadi bengkok-bengkok ya. Sampai di sana tanya lagi, oh ke sana dia bilang gitu. Jadi mau kemana? Ke sana apa ke sana? Pernah mengalami begitu? Saya mengalami. Baik bingung saudara. Oke. Jadi kalau saudara banyak bertanya kepada orang-orang, bahkan hamba Tuhan yang hebat sekalipun, karena semua hamba Tuhan atau semua orang itu punya pendapat beda-beda. Oke. Jadi saudara nanti punya problem, saudara jadi bingung sendiri. Firman Tuhan bilang apa? Oke. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhan. Cuma kalau saudara cari Tuhan, kok Tuhan kan tidak jawab. Ya problem lama loh saudara, ya Tuhan tidak jawab. Sampai sekarang tidak ada jawaban, belum ada jalan keluar. Jalan masih tetap ke sana, ya sama saja. Oke. Tapi kita sudah belajar. Masalah datang buat kita, buat apa kita baik apa enggak masalah? Buat apa? Ada beberapa hal yang Tuhan, yang kita sudah sharing toh. Nino, siapa lagi? Ya. Supaya apa? Coba bilang ada yang ingat apa enggak tuh? Ada masalah, oke? Ya, menumbuhkan iman kita kepada Tuhan supaya kita lebih belajar bergantung kepada Tuhan. Ya masalah datang supaya apa itu karakter kita juga dirubah oleh Tuhan gitu loh. Jadi kalau masalah yang Tuhan izinkan itu jangan kecewa. Jangan saudara doa bilang Tuhan jauhkan masalah ini daripadaku. Karena dulu kita sudah suka begitu. Mungkin sampai sekarang juga masih ada. Ada ya, Tuhan, aduh saya sudah tidak bisa jauhkan ini semua. Padahal Tuhan izinkan semua itu karena Tuhan sayang kita mau naik kelas, mau menjadi serupa dengan Kristus, supaya ya apa itu ya kehidupan iman kita itu betul-betul sampai bisa kita sampai seperti Kristus berubah hidup kita, oke? Ya tadinya marah-marah, keras, pemenang sendiri, oke? Pokoknya semua aku ya dengan penuh masalah kadang-kadang kita sampai jatuh di bawah. Tuhan izinkan kita sampai di bawah supaya kita tahu we are nothing. Tuhan bilang akulah pokok anggur. Oke, kamu cuma carang-carangnya. Oke. Tinggal di dalam aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Tetapi di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Tanpa Tuhan kita semua tidak ada arti apa-apa. Oke. Tapi seringkali kalau ada problem Tuhan panggil kita. Tuhan omong. Tapi problem itu saking kita itu membesarkan problem sampai suara Tuhan itu nggak kedengaran. Ya. Nggak kedengaran saudara. Sampai ini otak ini hati ini sudah penuh dengan kekecewaan. Sudah penuh dengan masalah. Sampai firman Tuhan pun kita sudah tidak bisa ingat kembali. Nah itu. Susah saudara. Betul enggak?
Seakan-akan Tuhan sudah tinggalkan kita. Tuhan mana, Tuhan mana. Saya pernah baca satu renungan, ada ibu kirim, dia bilang, Tuhan kadang-kadang rasanya kok Tuhan kok sudah tidak bekerja. Ya, kok Tuhan kok diam aja, tidak bekerja. Tuhan bekerja. Kita nyanyi itu lagu ada. Pokoknya kita tidak merasa juga Tuhan bekerja. Kita tidak melihat pun Tuhan bekerja. Ya, tapi kita yang rasa Tuhan tidak bekerja. Ya kan Tuhan bekerja, saudara. Dia bilang begini, kata, itu matahari kalau ada awan, tutup matahari. Ya kita tidak kelihatan matahari, tapi matahari ada. Matahari lagi bekerja menyinari. Cuma karena ketutup awan toh sementara. Ya, jadi kita nggak lihat. Ya saudara ingat baik-baik, dalam problem apapun dia bilang Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Oke, kita lihat coba. Saya kasih gambaran itu. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Oke, kasih gambar jadi lebih bagus ya. Saya suka cari hobi. Oke, kasih gambar itu. Yang menjadi problem yang bikin yang susah itu bukan firmannya. Yang cari gambarnya itu yang susah itu. Ya. Sampai tidak tidur itu, ya itu kerjaannya itu dia bilang begitu. Oke, Tuhan tidak pernah. Walau dalam keadaan apapun itu Tuhan sering memberi undangan yang penuh kasih kepada kita. Yaitu saya mau sharing hari ini supaya kita, saudara dan saya dengar undangan Tuhan. Jadi saudara yang penuh problem, tertekan hidup, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, sudah tidak happy, tidak mau bergaul lagi, mau di rumah aja diam-diam. Oke, saudara tidak bisa memecahkan persoalan, hanya Tuhan. Dan ingat saudara mau mengasihi siapapun, saudara tidak bisa mengasihi mereka lebih dari Tuhan. Jadi serahkan kembali semua kepada Tuhan. Oke, Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Kita baca itu ya. Oke. Dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yes. Oke, yang 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Good ya. Kalau kita dengar undangan Tuhan, seruan Tuhan, maka kita terlepaslah dari penderitaan kita. Oke, tanggung segala masalah kan. Kita mau lepaskan karena Tuhan bilang datang. Karena kalau saudara pikul sendiri tidak bisa, saudara harus datang serahkan kepada Tuhan. Oke. Nah, kita lihat satu ayat. Dia bilang gambar yang ketiga, gambaran yang berikut. Oke, ayat 28. Tulis langsung. Ketemu saya tuh, coba ada gambar sama ayat sekali. Biasanya bahasa Inggris ya Pak Yafi ya. Tapi dapat bahasa Indonesia, kemurahan Tuhan lah saudara. Jadi ya bukan hebat saya, saudara dibikin senang sama Tuhan gitu loh. Jadi bisa baca, lihat gambar. Ya Tuhan bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Oke, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, saudara. Tuhan panggil saudara. Berapa banyak kali saudara? Coba pikir-pikir. Dalam problem, masalah, tekanan hidup. Berapa banyak kali sebenarnya Tuhan panggil. Ini firman sudah berapa ribu tahun? 2000 tahun lebih. Oke? Sudah mestinya saudara baca ayat firman Tuhan. Saudara tahu ayat ini. Tapi berapa banyak kali kita tidak mau dengar. Kita mau urus sendiri. Oke? Jalan sini, jalan sana, ngomong sini, ngomong sana, pakai pikiran sendiri, pendapat sendiri. Siapakah kita? Tidak bisa. Ya, problem tidak akan pergi, saudara. Persoalan tidak akan selesai, saudara. Makanya, saudara, walaupun saudara umpama anak-anak kita dari masih kecil atau cucu kita atau saudara kita dari masih kecil, masih muda sudah belajar firman. Kita sering kasih ingat mereka akan firman Tuhan, ya. Saya kalau sama cucu saya tuh atau sama ponakan-ponakan itu selalu masih muda, baru umur 5-16 tahun saya sudah janji. Kalau kamu besok-besok cari teman agama apa saja, oke? Agama apa saja, oke? Bangsa apa? Nggak apa-apa.
Tapi kalau kamu mau cari teman hidup, ingat baik-baik. Carilah yang satu roh. Oke? Satu iman. Oke, ada ayat firman Tuhan saudara tahu di mana? Coba angkat tangan kalau ada yang tahu. Enggak usah pendeta lah. Yang lain aja kalau ada ayat di mana supaya saudara kan sudah punya anak, punya ponakan, punya cucu mungkin saudara pasti mesti ajar ini. Saya kasih tahu terus, omong terus, oke? Karena ini ada di dalam firman. Malah saya suruh mereka catat lagi, oke? Gimana saudara? Tidak ada yang tahu, oke? Pendeta tahu, pendeta juga lupa, oke? Tidak apa-apa dia 2 Korintus, oke? Pasal yang ke-6. Oke, pulang cari saudara. Oke. Nah, penting itu saudara ya, ajar kepada ya anak-anak, tidak ada anak cucu ya, ponakan apa ngomong. Saya ngomong, ponakan-ponakan saya ngomong, cucu saya ngomong, ya kan? Cucu saya ngomong berapa kali, ya. Kalau lu mau cari pacar, cari yang percaya Tuhan. 3 kali pacaran, yang agama Buddha, saudara. Saudara, udah sakit hati, oke? Jadi tapi ya doa terus. Saya berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Okay? Saya tidak setuju. Okay? Dan kalau dalam keluarga menikah dengan tidak sealiran seagama, ya tidak ada pemberkatan dari Bapa Surgawi, okay? Saya tidak hadir. Karena saya memberitakan kebenaran firman. Kalau saya hadir berarti saya tidak menyetujui mereka dan tidak setuju firman kan. Dan begitulah saudara juga harus punya pendapat demikian. Ngomong terus. Oke. Di akhirnya mereka nggak mau dengar, itu urusan mereka. Kita bukan Tuhan untuk merubah mereka. Kita doakan, kita kasih tahu firman, kita kasih tahu kebenaran toh. Tapi kalau sampai ini saya belajar karena paksa pun sakit hati sendiri. Sakit hati sendiri bisa jadi ribut di dalam rumah tangga, oke? Bisa jadi ribut. Jadi izinkan Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang mesti rubah. Tidak mungkin. Karena firman Tuhan bilang satu di dalam keluargamu, oke, percaya kepada Tuhan, selamat. Seisi rumah tanggamu akan diselamatkan oleh Tuhan, ya kan? Jadi itu pasti akan terjadi, saudara. Jadi saudara, cuma yang problemnya itu yaitu marilah kepadaku, tapi tidak pernah kita dengar, tapi tidak pernah mau datang. Dia bilang, oke. Kita yang sudah letih lesu berbeban berat, dia bilang. Tuhan bilang, aku akan memberikan kelegaan, kepadamu. Tuhan yang akan memberikan, Tuhan yang bisa memberi. Tapi kenapa saya tanggung terus sampai berapa bulan? Karena saya tidak datang. Ya ini namanya hamba Tuhan, saudara, maafkan ya. Jangan contohi saya, jangan ikut. Ya saya sudah bertobat, jadi saudara mau kasih tahu saudara. Jangan sampai saudara, jangan mau berjalan sendiri, jangan pakai kekuatan sendiri, jangan rasa hebat sendiri. Taat firman Tuhan. Sakit tetap sakit, oke? Mana bisa tidak sakit, oke? Tetapi datang ke Tuhan, oke, dengan segala kesakitan Tuhan yang menghibur, saudara. Saya bilang sering kali kalau ada persoalan apa saudara, ya saudara tentara kepala di pangkuan Tuhan, ya. Seperti anak-anak ya taruh pangkuan kepala di pangkuan kita, mereka akan tenang. Saudara akan merasa tenang, teduh. Makanya datang kalau Tuhan panggil, ada problem apa, ingat saudara datang. Jangan urus sendiri saudara, oke? Saudara tidak mungkin bisa melewati sendiri, oke? Nah, Ratapan 3 ayat yang keempat, slide keempat. Ratapan 3 ayat 25-26 katakan begini. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia, saudara. Luar biasa, saudara, oke? Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi problem apa? Menanti dengan diam. Pertolongan Tuhan pasti datang. Ya, asal kita mau. Kita mau mencari Tuhan, kita mau serahkan semua itu. Oke, kita lihat ayat yang ke-29, slide yang kelima. Pikulah, nah, itu ada logo bahasa Indonesia lagi. Coba Pak Yapi lihat itu, luar biasa kan? Ketawa dia. Oke, jadi kalau pikulahku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Luar biasa, saudara.
datang kepada Tuhan, oke? Ya Yesus memanggil kita itu dia supaya kita menyerahkan hidup kepada Dia, menyerahkan semua persoalan kepada Dia, mengikuti Dia, mengikuti semua pengajaran Dia, semua jalan-jalan Dia, cara-caranya Dia, kita ikut semua, saudara, oke? Ya, karena apa dibilang? Pikulah kuk yang bukan. Kalau zaman dulu orang, saudara tahu kuk, ya, pikul kuk, toh. Kuk itu kayu-kayu, oke, kayu yang dibikin buat pikul. Saudara kalau di Kupang pikul sendiri saya. Saudara pernah pikul air di Kupang? Orang kalau timba air pikul satu di depan, satu di belakang. Orang jualan-jualan, saudara, oke? Ya, tapi kita pikul sendiri. Ini Tuhan bilang bikin dua. Jadi Tuhan pikul bersama-sama dengan kita. Luar biasanya begitu. Ya, kayak binatang, saudara lihat kalau binatang itu ada. Coba ada gambar di mana? Oh, nomor 7 nanti ada, saudara, dan saya setuju. Pokoknya begitu. Jadi maksudnya Tuhan itu pikulah kuk yang Tuhan pasang itu ringan, karena Tuhan ikut pasang, ikut pikul gitu loh. Tuhan yang akan menuntun kita gitu loh. Jadi bukan beban berat. Tuhan itu apa? Kalau zaman dulu itu kan orang ya zaman perbudakan apa itu orang kan kasih kuk yang berat, tidak bisa pikul juga sendiri. Oke. Tuhan sayang kita. Kasihnya Dia luar biasa, saudara. Oke. Jadi Dia yang pimpin kita, Dia yang bawa kita. Jadi persoalan kita bukan kita pikul sama-sama, karena Tuhan ikut merasakan. Saudara tahu, kasih Tuhan itu luar biasa. Dia tidak mungkin tinggalkan kita. Karena firman Tuhan bilang apa? Roma pasal 5 ayat, coba kita lihat yang ke-6. Roma pasal 5 ayat 8 dia bilang, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dapat di mana? Kita masih berdosa aja Tuhan Yesus mau mati buat kita, saudara. Oke? Sekarang kita ikut Tuhan. Kita ada berbuat kesalahan. Oke, apa? Oke? Sama juga dosa. Oke? Tapi kita ikut Tuhan. Masa kan Dia buang kita? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang akan memisahkan kalau kita sudah ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tidak mungkin. Persoalan apapun, oke, terbesar, tidak mungkin. Oke? Bikin Tuhan Yesus tinggalkan kita. Kita yang tinggalkan Tuhan. Ya, ingat ya, dulu saya pernah sharing tentang penjunan dan tanah liat. Oke, Tuhan penjunan. Oke, waktu penjunan bikin itu pot-pot, terus ada yang rusak, ada yang crack, ada yang pecah. Saudara, Dia buang sesuai firman Tuhan. Masih ingat enggak? Penjunan membuang itu pot. Apa dia bikin apa? Tidak ingat. Mesti ingat. Itu mesti ingat, karena itu cerita itu Tuhan menunjukkan penjunan adalah Tuhan sendiri, tanah liat adalah kita. Oke, jadi tanah liat yang dibikin oleh penjunan itu jadi pot, dia usahakan bikin yang bagus. Tahu-tahu kali ada batu kecil atau ada apa, ada akar kecil aja, ada apa aja yang udara apa aja dia bisa pecah. Oke, ada problem apa saja kecil-kecil pun bikin kita bisa pecah. Tapi penjunan tidak buang. Dia tulis di situ, penjunan bikin baru sesuai dengan kemauan Dia, bikin baru lebih bagus lagi. Oke? Jadi kalau kita ada masalah Tuhan itu kan Dia tidak buang. Tapi dengan semua masalah, problem walaupun kecil besar itu Tuhan membentuk kita supaya terus jadi lebih bagus, serupa dengan Kristus. Jangan lupa itu. Ya, begitu dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita lihat mereka kok sudah hancur. Terus saya pikir-pikir kembali, oh mereka lagi dalam kehancuran, oke, lagi rusak. Tapi kita mesti percaya bahwa penjunan tidak buang. Jadi Tuhan tidak buang ya saudara kita atau anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita ya dalam masalah, jatuh dalam dosa, saudara kita tegur mereka, kita bawa mereka dengan kasih karena kita percaya Tuhan tidak buang mereka. Tuhan akan bawa mereka kembali. Yakin? Percaya, kasih dan kuasa Tuhan itu luar biasa. Wong masih dosa aja udah rela mati, saudara. Apabila kita sudah percaya, tidak boleh salah. Kita kan masih banyak salah. Ya, masih banyak salah. Jadi, saudara kita, anak kita, teman kita, kekasih kita yang masih sekarang salah, jalan salah. Ya, mesti yakin, serahkan ke Tuhan. Tuhan pasti
bikin mereka jadi baik lagi. Yes. Jadi kita jangan buang mereka. Seringkali terjadinya kalau umpama keluarga dekat atau orang yang kita kasihi menyakiti kita, sudah ambil jalan yang tidak benar, menyakiti hati Tuhan, kita juga rasa sakit dan kita kadang-kadang kita sampai putus hubungan, saudara. Oke? Bisa terjadi begitu? Ya, tidak cocok paham. Ya, mereka tidak mau balik sampai kita menjauh dari mereka. Kita bilang kita mengasihi, tapi kita menghukum mereka. Ya. Nah, saya dengar firman Tuhan, dia bilang, hamba Tuhan bilang ini, kalau seseorang jatuh, kita mau bawa dia kembali dengan kasih, bukan dengan hukuman. Oke, ini saya cerita. Ada kejadian. Jadi umpamanya, ya ini namanya manusia, kesalahan saya. Kita ada persembahan kasih umpama kepada seseorang, oke. Terus orang itu sudah tidak hidup benar di dalam Tuhan, saudara. Oke. Tidak benar, menyakiti hati saudara. Pokoknya sudah menyimpang, jauh. Sudah tahu, katanya masih ada Tuhan, tetapi ya kalau tindakannya di luar kebenaran firman Tuhan berarti ada hidup di dalam dosa. Oke. Nah, saudara, jadi persembahan kasih itu saudara rasa masih rela kasih apa mau stop? Oke, sekarang saya tanya saudara, angkat tangan dulu, bilang yang mana yang mau kasih, yang mana mau stop. Ada yang ini pendapat, makanya jangan banyak bertanya. Ada pendapat orang bilang, ya kasihlah terus mengasihi, ya kan bawa dia. Ada yang bilang, dah lu mesti stop, oke stop supaya dia bertobat. Ya kalau enggak dia enggak rasa itu, mesti kasih shock. Bilang mana yang baik? Ini yang bicara hamba Tuhan. Semua yang kasih pendapat masuk itu hamba Tuhan. Jadi yang mana yang benar Pak Yapi? Pagi itu, yang mana yang benar Pak? Jangan tanya. Oke, jadi saya sudah mau melangkah stop. Ya, untung masih belum stop. Persembahan kasih. Pikir kesel juga toh. Ya kan? Cuma gua bela-bela lu, ya kan? Ya sumber-sumber lu mendukung. Kok jadi gitu? Ya. Jadi biar ada suara kan bilang supaya dia kapok gitu, supaya stop gitu loh. Ya, dia bisa berbalik. Ya, tetapi suara satu lagi harus bawa mereka kembali dengan kasih, jangan menghukum mereka. Ya, jadi saya pilih yang ini. Pilih yang mana? Pilih yang yang kedua. Oke? Bawa mereka pulang dengan kasih, bawa mereka kembali kepada Tuhan dengan kasih. Jangan menghukum mereka, jangan menuduh mereka, jangan ungkit-ungkit kesalahan mereka terus, tekan-tekan mereka terus, mereka tertekan. Ya, mana bisa bangkit, saudara? Saya pilih, oke. Saya pilih yang kedua, oke. Ini di Bali ini kejadiannya, ini. Bertobatan di Bali. Saya ini sudah bertobat 3 kali, sudah. Saya cerita saudara ini, ya saya tidak cerita masalah, tapi saya selama beberapa bulan ini bertobat 3 kali saudara, ya itu. Jadi sudah, saya cepat-cepat telepon, begini. Jangan berhentikan PK-nya, oke? Teruskan aja PK-nya, oke? Teruskan. Sampai sekarang orangnya juga belum kembali ke jalan yang saya mau, ya oke? Yang saya mau itu benar juga karena jalan Tuhan. Tetapi kadang-kadang yang kita mau belum tentu maunya Tuhan. Tuhan bilang belum, saya yang urus kan, saya masih mau tinggal dia pergi jalan-jalan dulu. Ya Tuhan yang masih mau bebenahi gitu loh, oke? Saya yang akan bikin ini pot ini, saya mau jadi yang lebih bagus. Itu kan firman Tuhan bilang gitu kan. Nah kita ini mau jadi Tuhan, ya kadang-kadang stop, oke? Jangan mau jadi Tuhan, walaupun anak kandung istri suami orang tua, pokoknya siapa yang saudara sayang, jangan saudara jadi Tuhan, jangan saudara, oke? Be still, firman Tuhan, and know that I'm the Lord, God. Oke, diam, serahkan Tuhan yang bekerja. Itu teguran Om John buat saya dari dulu. Kalau saya mulai ngoceh-ngoceh anak-anak, gini dulu, Om John kasih itu ayat, be still, and know I'm the Lord. Tuhan yang akan bekerja, bukan kamu. Ribut-ribut apa? Diam aja sudah, diam. Jangan utik-utik, jangan korek-korek gitu loh. Bagus juga ya.
Jadi saya pikir kayak pengalaman ya kan penderitaan saudara. Saya sudah rindu sharing itu dari Bali, tapi Tuhan kasih stop dulu ya. Ya ditunda sampai hari ini. Tetap puji Tuhan dia tetap sama. Oke, Tuhan mau tetap sama ya dia tetap sama saudara. Oke. Jadi saudara mau pikul bukan Tuhan suruh pikul, yaitu jalan bersama Tuhan. Oke, kerjasama yang baik. Oke. Kalau orang lain kasih kita pikulan, kita yang pikul dia dulu enak. Ini Tuhan Yesus sudah pikul bersama-sama dengan kita. Maka saudara mesti dengar ya panggilan daripada Tuhan. Dan dia bilang apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan saya mendapat ketenangan jiwa. Oke, walaupun masih sedih, masih nangis karena persoalannya kok masih ada. Ya, kok belum beres gitu, tetapi tetap percaya Tuhan akan selesaikan. Bukan bilang langsung Tuhan sudah itu kita datang terus, wah kita hura-hura terus sudah tidak ada sakit hati, sudah segala problem sudah beres. Nah, problem masih tetap di situ belum beres, tetapi ada ketenangan di dalam Tuhan. Jadi kalau setiap hari sudah nangis, dulu nangis terus sampai sakit dada, oke. Sekarang sudah hati sudah mulai sedih, oke. Serahkan Tuhan, oke. Dan enak saudara ya. Ya, itu Tuhan luar biasa nih. Karena kita tahu ini panggilan. Tapi kenapa kok tidak datang-datang sampai berbulan? Oke. Ya, dia bilang. Nah, jadi kita lihat itu gambaran itu. Yang keenam mana? Yang keenam. Oke. Nah itu kuk itu saudara lihat. Mesti ada dua binatang yang pikul. Jadi itu bukan Tuhan Yesus dan saya, bukan. itu dua kerbau ya pikul. Tapi maksud Tuhan begitu, dia pasang itu kuk, dia pikul tanggung mesti dua orang. Kasih satu aja gitu loh. Jadi enteng gitu loh. Jadi mereka harus berjalan bersama-sama. Ya kan, tidak bisa satu lari lebih cepat, tidak bisa kan barang ya apa tuh barang-barang roboh nanti kan tidak bisa. Jadi walaupun kerbau itu atau sapi apa kerbau dia harus berjalan bersama-sama. Itu juga dengan kita dengan Tuhan Yesus harus berjalan bersama-sama Tuhan. Harus ikut pengajaran Tuhan, harus taat kepada Dia. Kalau kita mau langkah lebih duluan ya kita salah sendiri gitu loh. Jadi makanya Tuhan bilang pikulah kuk yang kupasang, marilah kepadaku, kita sama-sama kerjasama. Itu luar biasa. Oke. Nah, mana? Oke. Yang kita udah mau selesai loh. Ayat yang ke-30 sudah mau. Oke, masih bagus. Ayat yang ke-30. Oke, itu coba Pak Yapi lihat. Ada tulisan lagi coba. Indonesia lagi. Cari-cari bahasa Inggris kan tidak cocok, cari-cari. Dapat dia juga lihat, dia bilang itu. Tiga ayat dia keluar. Bangga, bukan bangga, happy. Happy, I'm happy. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Luar biasa. Tuhan Yesus pasang, dia bilang apa yang dia itu izinkan kita lakukan, apa yang dia mau kita lakukan, ya itu ringan, oke, tidak berat. Dia tidak memberatkan kita, oke. Dia membedakan itu kuk yang zaman dulu yang bangsa-bangsa Yahudi, oke, ya. Katakan seperti hukum Taurat atau apa, saudara tahu kalau saya lihat di Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-10, nah saudara lihat itu toh, itu kuk yang ya, bagus toh, pakai dua tuh, jadi dua orang mesti pikul itu. Oke. Galatia 5 slide yang berikutnya ke-10 coba. Nah, itu tadi sudah keluar belum? Ayat itu belum keluar ya. Oke. Ini yang saya 9. Oke. Kisah Rasul pasal 15 ayat 10 dia bilang, kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Kalau saudara kita lihat di ayat yang kelima itu dia bilang orang Farisi itu mereka sudah terima Yesus, oke? Tetapi mereka mau kalau orang Israel itu, oke, mereka itu harus disunat dulu dan harus juga menjalankan hukum Taurat. Ya, tetapi Petrus bilang tidak adil karena Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Kamu diselamatkan, kamu sudah bebas,
Oke? Kok kamu mau orang lain pikul cook lagi? Ya, makanya itu dia bilang begitu. Kenapa? Ya, kalau kau mau mencoba untuk membebankan orang lain dengan cook itu, ya. Jadi kalau umpama Petrus katakan dia bilang begini, kalau umpamanya kamu masih mau disunat, oke, berarti Tuhan Yesus tidak berarti. Keselamatan yang Tuhan Yesus berikan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sudah tidak berarti kalau kamu masih mau ikut aturan-aturan yang dulu. Makanya Tuhan bilang, tinggalkan semua yang dulu itu. Hanya ikut firman. Sudah tidak ada, oke, macam-macam gitu. Jadi ada orang yang masih campur-campur, saudara, campur-campur sudah Kristen, tetapi ya masih ada mau pergi pai-pai di mana, lama ini itu tidak benar, oke, tidak boleh sama sekali ya, tidak ada lagi, tidak ada, hanya Yesus saja, oke, begitu. Jadi itulah kebaikan Tuhan Yesus. Jadi dia tidak mau lagi, dia bilang Galatia 5, oke, kita lihat yang ke-10. Oke, itu dia betul. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, dia bilang. Kristus telah memerdekakan kita. Oke, karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau diletakkan kuk perhambaan. Oke, kalau ayat yang kedua ya terus dia tidak ada di situ, tapi dia bilang begini. Jadi yang tadi saya katakan, kalau kamu masih mau disunat lagi, masih mau taat hukum-hukum Taurat, berarti pengorbanan Kristus itu percuma. Ya, Yesus sudah tidak ada artinya lagi. Jadi dia mau supaya lepaskan itu semua, oke? Ingat Yesus saja, oke? Nah, jadi sekarang kalau undangan Yesus kepada saudara dan saya hari ini, saudara dengar. Jadi kalau ada problem, ada masalah, tekanan hidup, apapun penderitaan saudara kira-kira bisa dengar panggilan firman ini, cukup buat saudara, kira-kira bisa membuat saudara menjadi melegakan saudara, mengangkat beban saudara, memberikan apa dia bilang, ketenangan, ya, damai. Damai bukan damai di bumi. Saudara kalau ada susah jangan bilang saudara pergi dansa-dansa, TU, omong Cina. Pergi dansa-dansa, orang pergi dansa, pergi pesta, pergi mana, lupakan itu persoalan. Sementara saudara, pulang masih ada. Oke, jadi jangan cari penghiburan atau damai atau kesenangan dari dunia. Cari Yesus. Datang kepada Tuhan, bilang, oh iya saya dengar Tuhan panggil saya. Oke, Tuhan yang akan angkat beban saya. Oke, datang kepada Tuhan, serahkan semua itu. Mau saudara? Jangan seperti Jasmine bodoh juga berapa bulan. Ya maklumlah saudara, namanya biar hamba Tuhan, biar kita khotbah, tapi kita juga punya masalah, kita banyak kekurangan, kita belum hebat, belum jadi Yesus, ya kan? Kita masih banyak kekurangan. Jadi saya mau kasih tahu pengalaman saya dengan kekurangan saya, kesalahan saya, supaya saudara besok-besok jangan sampai, karena saya punya berat sampai pokoknya sampai problem terlalu berat, oke? Dan saudara kalau mau tanya pribadi, kalau rasa perlu tahu, ya nanti tanya saya kasih tahu. Tetapi kalau tidak perlu ya tidak usah, oke? Tahu aja problemnya besar, oke? Saya sudah tidak bisa handle. Jangan tinggal diam, jangan urus sendiri sekali lagi, oke? Di luar Tuhan, saudara dan saya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada arti. Bahkan ada firman Tuhan katakan, tanpa Tuhan, saudara dan saya seperti kain kotor. Saudara tahu kain kotor? Sudah tahu dia punya kain kotor yang bagaimana? Ya sudah tidak usah bilang, oke? Kain kotor, begitulah, oke? Jadi tidak bisa. Dan saudara kalau pakai kekuatan sendiri atau saudara mau mengandalkan manusia tanpa Tuhan, ya terkutuklah. Kalau saudara hidup di bawah kutuk, makanya hidupnya tidak enak terus. Kita tidak rasa karena tidak. Kenapa sih kok begini? Kenapa sih kejadiannya begini? Kenapa sih kok semuanya serba salah? Kenapa? Karena ada di bawah kutuk, bukan di bawah berkat. Kalau saudara terus begitu, saudara kita akan terhilang. Ya, tidak mungkin selamat. Oke, jadi kita oke. Nah, kapan hari itu Ibu Yasmin Bule, oke, bilang kasih ayat firman Tuhan, saya kasih ingat lagi, dia bilang begini. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu
katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi problem di dunia manusia bisa bikin problem macam-macam, tekan saudara dengan macam-macam menderita ini itu, tetapi Tuhan sudah kalahkan dunia. Oke, tenang. Oke, kembali kepada Tuhan. Cari Dia, sembahlah Dia, pilihlah Tuhan. Tadi kita nyanyi ya. Ya, kita mau cuma hanya Yesus, oke? No turning back, oke? Kita mau cari Yesus saja. Oke. Yesaya pasal 55 ayat 89 saya tambahkan di situ, dia bilang, sebab apa? Kenapa rancanganku bukanlah rancanganmu, kata Tuhan, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Oke? Jadi kita jangan mau atur-atur. Tuhan punya rancangan sendiri, Tuhan punya jalan sendiri. Dia mau kerja pelan-pelan, mau ya, penjunannya dia mau bikin pelan-pelan, dia mau bikin lebih bagus, lebih antik, ya kan, makan waktu lebih lama. Urusan dia, urusan Bapak toh. Dia masih kerja, kita mesti serahkan, dia masih kerja. Ya, kita jangan mau-maunya kita. Kok lama amat sih? Kok nggak beres-beres itu? Kok lama amat? Ya kan? Waktunya Tuhan juga bukan waktunya kita kan? Ya. Firman Tuhan bilang, jadi jangan kejar-kejar Tuhan, jangan sekali-kali persalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah salah. Oke, ingat baik, Tuhan tidak pernah salah. Jangan kasih salah Tuhan. Kok kenapa itu cuma kita aja. Oke, jadi oke, saudara diberkati Tuhan. Jadi saudara yang banyak yang masih ada masalah, problem. Yang katanya tidak berat, ya kan, ringan bisa jadi berat, tapi ingat kembali Tuhan panggil, oke? Jadi jangan sampai saudara sudah setengah mati, oke, babak belur, baru saudara mau cari Tuhan. Carilah Tuhan sekarang, oke? Dengar panggilan Tuhan, oke? Tuhan memberkati saudara. Saya serahkan kepada ya. Thank you Tante Jasmine. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Kita mau responi firman Tuhan dengan doa kita. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Sekali lagi Engkau ingatkan kami untuk kami datang kepadamu mencari Engkau, karena Engkau membuka undangan itu bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Biar firman ini menjadi kekuatan, menjadi peringatan bagi setiap kami, dan kami mau lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, berkati Tante Jasmine yang sudah mempersiapkan dengan susah payah cari gambar Tuhan. Biarlah kekuatan, kesehatan, terus hikmat, pengurapan yang daripada Allah terus mengikuti kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ibadah, ada satu update penting yang ingin saya informasikan kepada kita semua sebagai jemaat Ecclesia Mission. Saudara tahu bahwa kita ada di gedung ini oleh kemurahan Tuhan. Kita bisa pakai gedung ini, bisa ibadah, mau pakai hari apapun bisa, ya saudara. Sudah 4 tahun kita pakai gedung ini tanpa kita sadari, sudah 4 tahun. Dan saudara tahu bahwa gedung ini akan dirobohkan dan dibangun ulang. Ya, akan dibangun. Kalau saudara nanti turun ke lower hall, setelah turun tangga sebelah kiri ada gambar di situ. Nah, gambarnya seperti ini. Ini kira-kira gedung baru yang akan dibangun oleh developer. Ya, jadi developer akan membangun gedung seperti Scape di sebelah, student accommodation plus gedung gereja, buat gereja di tempat ini, yaitu sebelah kanan saudara itu light rail, sebelah kiri Banerong Road, ya. Yang paling tinggi itu Scape, yang lebih rendah itu sepertinya gedung yang akan dibangun nanti.